Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pierre Agara Pratama yang merupakan mahasiswa Universitas Jember dengan prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya saat ini tengah mengikuti program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka yang ditempatkan di Universitas Negeri Padang. Dalam program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka terdapat salah satu mata kuliah yang bernama Modul Nusantara, di mana kita akan dikenalkan mengenai berbagai macam budaya, adat istiadat, dan juga makanan yang berasal dari seluruh Nusantara. Dalam kelas modul Nusantara saya dibimbing oleh Ibu Rose Rahmidani SPD MM dan juga didampingi oleh Kak Resti Febrianis. Dalam video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal makanan khas yang berasal dari Pasuruan. Sate Komo merupakan salah satu makanan khas yang berasal dari kota Pasuruan. Sate Komo sendiri merupakan sate yang berukuran lebih besar daripada sate pada umumnya. Sate Komo terbuat dari bahan dasar daging sapi. Banyak cara dan juga variasi yang dapat dilakukan untuk menikmati sate Komo ini. Sate Komo dapat disajikan dengan daun singkong rebus, tauge mentah, taburan serundeng, dan juga disiram dengan bumbu Bali. Namun, sate Komo biasanya lebih enak dinikmati bersama dengan rawon. Depot terkenal yang menjual sate Komo terletak di Warung Sakina yang berada di Jalan R.A. Kartini nomor 80 Bangilan, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Berikut merupakan cara pembuatan sate Komo. Pertama, siapkan daging sapi dan iris kotak-kotak. Setelah itu, siapkan rempah-rempah untuk bumbu halus yang akan dihaluskan. Kemudian, ulek semua bahan hingga halus. Kemudian, ini merupakan bahan-bahan yang akan ditambahkan saat proses perebusan. Pertama, bumbu yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam panci. Setelah itu masukkan serai dan daun jeruk. Kemudian masukkan air, santan, dan juga larutan asam jawa ke dalam panci. Lalu masukkan daging ke dalam panci yang telah berisi bumbu. Kemudian aduk. Masak hingga bumbu telah mengental. Setelah itu, angkat daging berserta bumbunya, kemudian tusukkan daging sapi satu persatu ke dalam tusukan sate. Setelah selesai, oles kembali sate yang telah ditusuk dengan bumbu. Kemudian panggang sate hingga matang. Setelah selesai, sate Komo siap dinikmati bersama dengan rawon hangat. Tidak ada sejarah dan juga makna pasti terkait penamaan sate Komo ini. Saya juga menemukan artikel yang mengulas wawancara dengan pemiliknya, yakni Ibu Sapina, juga mengaku tidak mengetahui asal-usul dan arti dari nama sate Komo ini karena dari kecil telah ada dengan nama sate Komo. Namun dalam artikel yang saya baca terdapat kalimat yang mengutarakan pandangan dari penulis, yakni mungkin kata Komo berasal dari penampilan sate yang basah karena bumbu-bumbu yang banyak yang telah merasuk ke dalam daging dan juga keluar lagi ketika sedang dibakar. Tidak ada acara-acara khusus yang digunakan untuk menikmati sate ini. Jadi sate Komo dapat dinikmati setiap hari dan dapat juga dijadikan lauk pauk dalam makanan sehari-hari. Itu tadi merupakan salah satu makanan khas dari kota Pasuruan yang merupakan makanan favorit saya juga karena saya telah mengkonsumsi sate Komo semenjak saya masih kecil hingga saat ini. Beralih ke kuliner khas kota Pasuruan selanjutnya, yakni kota Pasuruan memiliki jajanan legendaris yang bernama Bipang Jangkar. Lokasi Bipang Jangkar yang terkenal ini berada di Jalan Lombok nomor 36 Trajeng Panggung-Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bipang merupakan makanan ringan yang berasal dari Tiongkok.
Kata bi dalam bahasa Mandarin berarti beras dan pang berarti wangi. Bipang terbuat dari berondong beras yang dicampur dengan gula dan rasa vanili sehingga terasa wangi di lidah. Dulu, kebanyakan pembeli bipang adalah pelaut. Kemudian Kui Iksam yang merupakan anak pertama dari Kui Pickbok mencetuskan nama jangkar yang tentunya sangat dikenal oleh para pelaut. Nah, semenjak itu sejak tahun 1949 nama Bipang Jangkar telah menjadi identitas Bipang legendaris khas Pasuruan hingga saat ini. Adapun berikut merupakan cara pembuatan Bipang. Beras ketan dimasukkan ke dalam alat khusus. Nah, selama dipanaskan, beras dapat mengembang seperti busa. Ledakan yang ditimbulkan karena tidak adanya udara dalam alat tersebut. Agar manis, berondong beras dicampur dalam adonan karamel yang berbahan dasar gula. Bipang biasanya digunakan menjadi oleh-oleh khas dari Pasuruan. Selain dua menu makanan khas dari Pasuruan yang telah dijelaskan dari video tadi, Pasuruan juga memiliki beberapa macam makanan khas lainnya. Di antaranya adalah nasi punel. Nasi punel pada umumnya disajikan dengan sambal dengan kacang panjang mentah, kikil, tahu bumbu Bali, sate kerang, dan juga botoan atau makanan yang merupakan kelapa parut yang dikukus dalam daun pisang. Selain itu, pelanggan juga dapat memilih lauk tambahan seperti empal, paru goreng, dan juga lainnya. Lontong kupang merupakan makanan dengan kupang yang merupakan salah satu hewan laut yang merupakan sekelas dengan kerang atau bisa dikatakan sejenis tiram yang berukuran kecil. Lontong kupang biasanya disajikan dengan petis, kupang dengan kuah, lontong, dan juga biasanya dinikmati dengan lauk pendamping yakni seperti sate kerang dan juga lento. Itu tadi merupakan ulasan singkat mengenai makanan yang merupakan makanan legendaris yang berasal dari Pasuruan. Jadi teman-teman, jika berkunjung ke kota maupun Kabupaten Pasuruan, jangan lupa untuk mencicipi makan-makan tersebut yang bisa dinikmati di tempat secara langsung ataupun jadikan oleh-oleh bagi keluarga di rumah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya telah menonton video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.